Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mojopahit Vlog. Di situs Kumitir ini telah mengalami beberapa ekskavasi. Dari tahap pertama sampai yang paling terakhir adalah ekskavasi tahap kelima. Dan selama ekskavasi tersebut telah banyak temuan-temuan yang berhasil diungkap. Ada yang memang sudah diamankan oleh para arkeolog. Ada juga temuan lepas yang masih berada di sekitar situs Kumitir. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan melihat temuan-temuan lepas yang berada di sekitar Istana Brewengker Majapahit. Sekarang kita akan melihat ke arah sisi timur dari makam Basaku. Di ujung sana ada bangunan. Ini adalah sebelah selatannya situs inti Kumitir. Kira-kira berapa puluh meter di sana terdapat bangunan. Di dalamnya ada bakal arca atau penduduk sini mengatakan sebagai punden desa. Inilah bakal arca yang dimaksud, atau penduduk lebih senang menamakannya punden. Ditutupi dengan kain seperti ini, beratapkan seng dan di bawah pohon yang cukup rimbun. Inilah bentuk arca tersebut. Kondisinya memang sudah tidak utuh lagi, akan sangat sulit untuk mengidentifikasikan arca apa ini. Bahannya terbuat dari batu andesit, dan penduduk sekitar hanya menamakan ini sebagai batu punden. Ini adalah posisi belakang dari arca. Memang ada sebagian yang mengatakan ini adalah bentuk arca dari Ganesha, melihat dari tonjolan di depan ini. Dan yang rusak di bagian tonjolan ini diperkirakan sebagai belalai dari Ganesha. Akan tetapi pendapat tersebut diragukan oleh Bapak Ismail Lutfi, arkeolog senior Jawa Timur. Beliau mengatakan jikalau ini adalah arca Ganesha, tentunya arca ini akan digambarkan dengan posisi Ututikasana, yaitu kondisi duduk dengan kedua telapak kaki yang berhadapan. Akan tetapi dengan melihat kondisi arca yang seperti itu, bekas-bekas tersebut tidak tampak. Oleh karena itu, beliau lebih berpendapat bahwa ini adalah bakal arca yang telah mengalami kerusakan, sehingga sangat sulit sekali untuk identifikasi. Dikarenakan arca ini masih dalam proses pembentukan, akan tetapi sudah mengalami kerusakan. Oleh karena itu, beliau lebih suka mengatakan bahwa ini adalah bakal arca yang mengalami kerusakan. Memang patut disayangkan kita tidak bisa melihat bentuk utuh dari arca tersebut. Penemuan selanjutnya ini berada di pinggir makam Desa Kumitir, tepatnya di sisi selatan, lebih tepatnya di sebelah timur dari sektor ABCD, hanya terpaut jarak sekitar beberapa meter saja. Ini terpendam beberapa sentimeter dari permukaan tanah dan diberi tanda seperti ini, supaya orang-orang tahu bahwa ini adalah bekas jejak peninggalan salah satu dari situs Kumitir.
Takutnya kalau tidak diberi tanda seperti ini bisa disalahfungsikan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab, karena kabarnya di sektor ABCD juga dulunya ada patung atau arca terbuat dari batu andesit rusak parah karena dibetel oleh orang yang memang kurang bertanggung jawab. Jika melihat batunya yang masih terlihat agak kasar, para peneliti menduga ini adalah bakal makara, yaitu pipih tangga untuk memasuki bangunan suci. Biasanya bakal makara ini diproses atau diperhalus lebih dahulu, dan jika finishingnya sudah selesai baru diletakkan di bagian paling depan untuk memasuki bangunan suci. Dan sekarang kita beranjak lebih ke arah timur lagi. Ini hanya berjarak beberapa meter dari bakal makara tadi, mungkin kisaran sekitar 7 meter. Ini ada batu andesit yang susunannya juga hampir sama dengan tadi. Susunannya lebih agak kasar, dan diduga ini adalah bakal kala. Kala biasanya diletakkan di bagian atas pintu masuk bangunan suci, serta pengerjaannya berbeda dengan makara. Kalau makara tadi biasanya dipahat dulu, di finishing, setelah itu baru dipasang di tempatnya. Akan tetapi kala ini adalah dipasang dulu, kemudian setelah dipasang baru dipahat dan di finishing. Tapi kedua-duanya memiliki persamaan, yaitu masih berupa bahan atau belum melakukan finishing sama sekali. Mungkin juga bangunan utama yang akan dipasang makara maupun kala juga belum selesai. Batunya masih utuh, terletak di sisi makam. Menengok ke sisi utara langsung terhapar pemakaman umum Desa Kumitir. Di sebelah bakal kala tadi, ini ada diperkirakan juga sebagai bakal kala. Letaknya di sebelah timur bakal makara dan sebelah barat dari bakal kala yang pertama tadi. Jadi terletak di tengah-tengah atau di pinggir makam Desa Kumitir. Bentuknya juga sama, masih bahan semua, belum sampai finishing, masih kasar. Berukuran cukup besar. Apakah hanya ini yang tersisa? Mungkin saja masih banyak yang belum ditemukan, mengingat besarnya area situs Kumitir ini. Dan jika kita berjalan ke sisi selatan dari sektor ABCD ini, juga ada batu andesit yang seperti ini. Kelihatannya memang bagian dari situs Kumitir. Semoga saja temuan ini masih lestari di tempatnya, mengingat temuan ini berada di alam bebas seperti ini. Sekarang kita akan melangkah ke sisi utara dari makam Desa Kumitir. Di sini juga ada penemuan berupa sumur tua berbentuk persegi. Akan kita lihat keadaannya sekarang ini. Inilah sumur yang dimaksud, berada di tengah-tengah ladang tebu. Ini kedalamannya mungkin sekitar 4-6 meter dengan diameter mungkin 1 meter. Bentuk ini mengingatkan pada sumur tua yang juga berada di Candi Kedaton. Bentuknya sama, hanya saja untuk diameternya kelihatan lebih besar yang di Candi Kedaton, sekitar 1 meter lebih sampai 1,5 meter, dan kedalamannya juga lebih dalam.
airnya masih berfungsi sampai sekarang ini dan cukup jernih, bisa digunakan. Kalau yang di situs Kumiter ini airnya sudah tidak ada sama sekali alias kering kerontang. Hanya menyisakan struktur batu bata penahan tanah di sini, dan ini ditandai dengan adanya pohon kelor. Ini memudahkan orang-orang menemukan struktur sumur ini, mengingat di sekitarnya ini adalah tanaman tebu. Kalau tanaman tebunya ini sudah tinggi, maka akan sulit untuk mencari letak dari sumur ini. Oleh karena itu, di pinggir sumur ini ditanam tanaman kelor. Dari titik sumur ini kita bisa melihat makam desa dan juga sektor ABCD. Ini sekitar 3 meter lebih rendah dari makam desa. Bisa jadi ini adalah bukan bagian paling atas dari sumur ini. Mungkin ini sudah kegerus sekitar 3 meter dari titik awal. Mengingat ini adalah dulunya digunakan sebagai tempat pembuatan batu bata. Kita juga lihat pola garis seperti ini di atas batu bata. Ini sering kita jumpai di area situs peninggalan Majapahit. Di pinggir dari susunan batu bata yang mengelilingi sumur, ada juga kumpulan batu andesit yang ditata melingkari sumur ini. Tadi kita sudah melihat beberapa temuan yang berada di sisi timur sektor ABCD dan juga sisi utara yang berupa sumur persegi. Sekarang kita akan beranjak ke sisi selatan, tepat berada di bawah area sektor ABCD. Ini tepat di bawahnya, cukup curam sekali. Ini kita bisa melihat sisa-sisa sumur juga, berbentuk lingkaran, terbuat dari terakota atau juga disebut sebagai sumur jobong. Bentuknya sudah tidak utuh lagi, sudah pecah. Ini kemungkinan diameternya sekitar 1 meter. Dan di sisinya ini adalah sisa-sisa pecahan dari jobong tadi. Menandakan di sini dulu adalah adanya tempat pemukiman dengan ditemukannya beberapa sumur seperti ini. Tetapi sayangnya di sini sudah pecah seperti ini, tampak menghitam. Mungkin ini dulu bagian dari proses pembuatannya. Dan di sisinya juga ditemukan batu bata seperti ini. Kalau kita berjalan ke sisi baratnya lagi, kita juga menemukan sumur yang memakai pelindung kumpulan batu bata seperti ini. Ini juga sekitar mungkin diameternya 1 meter. Letaknya di tengah-tengah antara gapura pintu masuk Istana Brewengker dan juga sektor ABC tadi. Bentuk ini mengingatkan kita pada sumur yang berada di situs Bre Kahuripan. Juga bentuknya bundar, tetapi diameternya lebih kecil dibandingkan yang berada di situs Klinterjo atau Bre Kahuripan ini. Memang cukup menarik di situs Kumiter ini, hampir semua bentuk sumur di kerajaan Majapahit tempo dulu berada di sini, baik itu yang berbentuk persegi maupun bundar batu bata seperti ini, dan juga bentuk sumur jobong.
Maka tak heran di sini diduga sebagai Istana Brewengker atau Istana Timur Majapahit. Sebenarnya masih banyak sekali temuan-temuan yang berhasil ditemukan di sini teman-teman, tetapi kita tampilkan sebagian saja. Demikianlah informasi tentang temuan-temuan lepas yang berada di sektor atau situs Kumiter Istana Brewengker ini. Semoga informasi ini bisa berguna untuk kita semua. Rahayu.